di video ini akan dibahas mengenai program linier. Pada video sebelumnya telah dibahas sedikit bahwa program linier membahas tentang maksimasi dan minimasi. Ada 4 langkah dalam menyelesaikan permasalahan program linier. Yang pertama adalah membuat model matematika dari soal cerita yang diberikan. Yang kedua, menggambar DHP berdasarkan model matematika yang sudah kalian buat. DHP sendiri adalah singkatan dari Daerah Himpunan Penyelesaian. Ketiga adalah menguji titik kritis yang didapatkan dari titik pojok yang membatasi DHP. Yang keempat adalah menuliskan interpretasi hasil atau kesimpulan yang kalian dapatkan dan digunakan untuk menjawab soal yang ditanyakan. Nah, ada beberapa istilah-istilah dalam program linier, yaitu pertama permasalahan program linier, yang kedua model matematika, yang ketiga adalah daerah himpunan penyelesaian. Permasalahan program linier ini adalah soal cerita yang akan diselesaikan menggunakan metode program linier. Dalam soal cerita tersebut, dipastikan soal ceritanya ada fungsi tujuan. Yang kedua, memiliki alternatif penyelesaian. Yang ketiga, sumber yang tersedia dalam jumlah terbatas. Sehingga nanti kita model matematikanya menggunakan pertidaksamaan, karena jumlahnya terbatas, bisa lebih dari atau kurang dari. Yang keempat, dapat dinyatakan dalam bentuk pertidaksamaan linier. Yang kedua, model matematika. Jadi dalam permasalahan program linier nanti, yang perlu kalian buat ada dua macam. Yang pertama adalah fungsi objektif atau fungsi tujuan. Yang kedua adalah fungsi pembatasan atau syarat-syaratnya. Nah, yang ketiga adalah daerah himpunan penyelesaian. Jadi DHP itu bentuknya seperti ini, berupa daerah yang dibatasi oleh fungsi-fungsi pembatasan atau fungsi-fungsi syaratnya. Nah, kalian sudah diajarkan ya cara mengarsir fungsi pertidaksamaan di video sebelumnya. Nah, dalam program linier ini DHP-nya biasanya terbentuk dari 4 fungsi pertidaksamaan. Tidak hanya 1 atau 2, tetapi 4. Jadi bentuknya nanti kebanyakan memang seperti segi 4 gitu ya, karena dibatasi oleh 4 garis. Nah, permasalahan program linier ada 2. Yang pertama adalah maksimasi atau mencari nilai maksimum. Kita lihat soal ceritanya seperti ini. Silakan kalian baca terlebih dahulu soal ceritanya. Oke, soal cerita ini mengenai pemilik perusahaan yang ingin memproduksi 2 barang. Sebutlah barangnya A dan B. Masing-masing barang apabila dijual, keuntungannya adalah 8.000 dan 6.000. Kalau jual barang A, satu satuan itu untungnya 8.000, kalau barang B dijual untungnya 6.000. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah berapakah jumlah produksi barang A dan B agar hasil penjualannya itu menghasilkan keuntungan maksimum. Nah, tentu saja kalau tidak ada pembatasan, kalau mau keuntungan maksimum, ya udah produksi aja barang sebanyak-banyaknya. Akan tetapi di sini ada bahan yang terbatas, gitu. Jadi barang ini, barang A dan barang B ini memiliki 2 jenis bahan mentah. Sebutlah bahan mentah 1 dan bahan mentah 2.
Dan bahan mentah ini yang bahan mentah jenis 1 hanya ada 160. Barang mentah 2 hanya 280. Jadi jumlahnya terbatas. Nah, permasalahan ini sudah merupakan permasalahan program linier karena tadi ada fungsi objektif, ada barang yang terbatas, dan lain-lain. Nah, kembali lagi, langkah pertama untuk menyelesaikan adalah membuat model matematika. Kita membuat dulu tabelnya, dan tabel ini tidak harus ada ya, jadi ini sebagai bantuan aja gitu. Sebenarnya kalau model matematika itu yang penting ada fungsi objektif dan fungsi pembatasan atau fungsi syarat-syarat. Jadi ini tabelnya tidak harus ada. Oke, pertama kita telusuri dulu, di sini ada tentang bahan, kemudian ada barang A, kita sebut barang A itu X, kemudian barang B kita sebut Y, dan ada persediaan. Nah, kemudian bahannya ada 2, jenis 1 dan jenis 2. Sekarang kita lihat lagi. Untuk barang A memerlukan bahan mentah 2 dan 7 bahan mentah 2. Jadi untuk barang A, dia butuh bahan jenis 1, 2, bahan jenis 2-nya 7. Nah, kalau bahan B atau barang B, dia perlu bahan mentah yang 1 dan 2 itu masing-masing 4. Jadi sama-sama 4. Nah, kemudian persediaannya untuk yang bahan mentah jenis 1 hanya ada 160. Tuliskan, dan yang jenis 2 ada 280. Gini. Semoga paham ya tabelnya. Kemudian dari tabel ini kita tinggal membuat model matematika. Tabelnya ini tadi, kemudian kita tinggal ambil dulu fungsi objektif. Jadi fungsi objektif atau fungsi tujuan kita, tadi barang A kalau dijual untungnya 8.000, barang B kalau dijual untungnya 6.000. Berarti fungsi objektifnya adalah maksimalkan Z 8.000X ditambah 6.000Y. Jadi fungsi objektifnya akan kita cari maksimumnya, karena kita akan mencari keuntungan maksimum ya. Nah, kemudian fungsi objektif sudah, sekarang kita ke pembatasan. Jadi pembatasannya itu yang pertama, 2X ditambah 4Y kurang dari atau sama dengan 160. Kenapa kurang dari atau sama dengan? Karena persediaan hanya ada 160. Kalau perusahaan mau pakai 150 saja, boleh. Mau dihabiskan semuanya juga boleh. Jadi kurang boleh, sama dengan juga boleh. Yang tidak boleh itu kalau misalnya 200 gitu kan nggak boleh. Jadi tandanya adalah kurang dari atau sama dengan. Pembatasan yang kedua adalah 7X ditambah 4Y kurang dari atau sama dengan 280. Nah, kemudian ini ada juga pembatasan yang sangat penting, yaitu X lebih dari atau sama dengan 0. Maksudnya gimana? Jadi X tadi kan merupakan barang A. Barang A itu tidak ada yang negatif. Tapi kalau 0, boleh gitu kan. Jadi X lebih dari sama dengan 0, kemudian Y lebih dari sama dengan 0. Jadi ini penting ya. Ini tidak boleh ketinggalan. Karena kita bicara tentang barang yang mana kuantitasnya tidak mungkin negatif. Nah, model matematika sudah dibuat, berarti langkah kedua adalah menggambar DHP atau daerah himpunan daerah
daerah himpunan penyelesaian. Nah, kita gambarkan sumbu X, sumbu Y. Kemudian caranya ini ya, jika X-nya 0, Y-nya berapa? Y-nya adalah 40. Jika X-nya 0, Y-nya berapa? Y-nya adalah 80. Nah, kemudian kita hubungkan dengan garis, lalu kita arsir. Nah, karena ini ada di kuadran 1, ya, X-nya lebih dari 0, Y-nya lebih dari 0, ada di kuadran 1, maka gampang ya, kalau kurang dari ngarsirnya ke bawah, kalau lebih dari ngarsirnya ke atas. Tapi, kalau ini diarsirnya ke bawah, nanti arsirannya itu akan tertumpuk-tumpuk. Akan tertumpuk-tumpuk sehingga kalian tidak bisa membedakan dengan jelas yang mana yang di HP, yang mana yang bukan. Oleh karena itu, triknya adalah kalian mengarsir ke luar. Nah, yang kedua, kita gambarkan yang ini, fungsi yang kedua, 7x ditambah 4y kurang dari atau sama dengan 280. Jika x-nya 0, y-nya adalah 70. Jika y-nya 0, x-nya adalah 40. Kita hubungkan garisnya. Kemudian x lebih dari sama dengan 0. Ini ya, yang warna biru. Kemudian y lebih dari sama dengan 0. Nah, yang ini. Nah, kemudian kita arsir keluar. Kenapa? Biar DHP itu daerah yang bersih. Jadi terlihat jelas gitu kalau bersih. Kalau kalian ngarsirnya sesuai dengan tandanya, itu nanti akan sulit mencarinya. Jadi lebih baik triknya adalah arsir keluar, tetapi kalian paham bahwa DHP itu yang bersih. Ini. Nah, kemudian setelah kita dapat DHP, kita uji titik kritis. Titik kritis itu merupakan titik-titik pojok yang membatasi DHP. Jadi ada 4, tadi DHP-nya yang ini ada 4, A, B, C, D, dan kalian tentukan dulu titik kritisnya. Nah, seperti video sebelumnya, biasanya titik yang B ini belum diketahui. Jadi kalian harus mencari dulu dengan menggunakan metode eliminasi substitusi. Karena variabel Y sudah sama, koefisien variabel Y sudah sama, maka kita eliminasi Y. Kita kurangkan, sehingga hasilnya adalah 5X sama dengan 120, X-nya sama dengan 24. Kemudian titik Y dicari dengan substitusi nilai X ke dalam salah satu persamaan. Nilainya adalah 48 ditambah 4Y sama dengan 160, 4Y sama dengan 112, Y-nya sama dengan 28. Sehingga kita dapatkan titiknya seperti ini. Yang A 0,40, B 24,28, C 40,0, D 0,0. Dan kalian substitusikan atau uji masing-masing titik ke dalam fungsi objektif. Jadi, misalnya yang A nih, X-nya 0, Y-nya 40, berarti 8.000 kali 0 ditambah 6.000 kali 40, hasilnya 240.000. Kalian cari semuanya Z-nya berapa. Nah, setelah menguji titik kritis, kita tinggal interpretasi hasil. Ini tadi titik kritisnya ya. Nah, tadi kan kita ingin mencari berapa banyaknya produksi agar keuntungannya maksimum. Maka kita cari yang Z-nya maksimum, yaitu 360. Nah, kemudian kalian simpulkan, perusahaan perlu memproduksi 24 barang A, ya, tadi kan X-nya tadi barang A, dan 28 barang B, untuk memperoleh keuntungan maksimum yaitu 360.000 gitu. Jadi sekali lagi langkahnya ada 4, membuat model matematika, menggambar DHP,
menguji titik kritis, dan interpretasi hasil. Nah, berikutnya adalah permasalahan program linier yang berkaitan dengan minimasi. Contohnya seperti ini. Seseorang diharuskan minum 2 jenis tablet setiap hari. Jenis 1 mengandung 5 unit vitamin A dan 3 unit vitamin B. Sedangkan jenis 2 mengandung 10 unit vitamin A dan 1 unit vitamin B. Dalam satu hari, anak tersebut memerlukan 25 unit vitamin A dan 5 unit vitamin B. Harga tablet 1 4.000 per biji dan tablet 2 8.000 per biji. Pengeluaran minimum untuk pembelian tablet per hari adalah berapa? Pengeluaran minimumnya berapa dengan syarat kebutuhan vitamin si anak ini terpenuhi. Jadi, pertama kita buat model matematika, yaitu terdiri dari fungsi objektif, yaitu kita minimasikan Z sama dengan 4.000X ditambah 8.000Y. Jadi X-nya tablet 1, Y-nya tablet 2. Kemudian kita buat tabelnya. Sekali lagi ini tabel tidak harus dibuat ya, tetapi ini untuk memudahkan saja. Jadi kita tulis vitaminnya ada 2 jenis. Kemudian di atas nih tablet 1, tablet 2, dan kebutuhan. Nah, tablet 1 terdiri dari 5 vitamin A dan 3 vitamin B. Tablet 2 terdiri dari 10 vitamin A dan 1 vitamin B. Sedangkan kebutuhannya adalah 25 vitamin A dan 5 vitamin B. Berdasarkan tabel ini, kita buat model matematika, yaitu untuk fungsi pembatasan 5X ditambah 10Y lebih dari sama dengan 25. Karena tadi kebutuhannya adalah 25, sehingga kalau kurang itu tidak boleh kurang. Jadi lawannya adalah lebih dari atau sama dengan. Kemudian yang kedua adalah 3X plus Y lebih dari sama dengan 5. Dan jangan lupa bahwa tablet 1 dan tablet 2 itu tidak boleh negatif, sehingga ini tidak boleh ketinggalan syarat yang ini atau pembatasan yang ini. Nah, setelah membuat model matematika, kita buat daerah himpunan penyelesaian. Kita gambarkan satu persatu, yaitu jika X-nya 0, Y-nya adalah 5/2. Jika Y-nya 0, X-nya sama dengan 5. Kemudian kita hubungkan dengan garis. Yang kedua, jika X-nya 0, Y-nya adalah 5. Yang berikutnya, jika Y-nya yang 0, maka X-nya 5/3. Hubungkan dengan garis. Kemudian ini X sama dengan 0, yang ini yang biru, Y sama dengan 0, yang hijau. Kemudian kita arsir, sama seperti tadi, agar DHP merupakan daerah yang bersih, kita arsir ke arah yang berlawanan. Karena ini lebih dari, seharusnya kan ke kanan. Karena arsir ke arah yang berlawanan, maka ke kiri dan ke bawah. Seperti ini. Yang kedua, ke kiri atau ke bawah, seperti ini. Yang ini, harusnya kan X lebih dari 0 atau X positif. Kita ambil X yang negatif, diarsir. Sini ya, X negatif. Kemudian Y yang negatif, ke sini. Jadi, DHP adalah yang ini, daerah bersih. Nah, kemudian kita uji titik kritis. Titik kritisnya ada 3, dan ini bukan titik kritis ya, karena sebetulnya ini DHP-nya tak terhingga gitu. Jadi ini sebenarnya tidak ada batasnya, gitu ya. Jadi ini sekali lagi ini bukan titik kritis yang di ujung sini. Titik kritisnya hanya ada 3. Kita cari yang B dulu. Tidak ada yang B kan belum diketahui. Kita cari dengan metode eliminasi dan substitusi.
Karena koefisiennya belum ada yang sama, kita samakan terlebih dahulu yang atas dikali 1, yang bawah dikali 10. Hasilnya adalah 5x ditambah 10y sama dengan 25 dan 30x ditambah 10y sama dengan 50. Kemudian kita kurangkan, eliminasi y kita kurangkan. 25x sama dengan 25 sehingga x-nya sama dengan 1. Untuk mencari y, kita substitusikan nilai x ke salah satu persamaan, sehingga di ruas kiri adalah 3 plus y sama dengan 5, kemudian y-nya sama dengan 2. Nah, jadi di sini titiknya sudah ada semua ya, 0,5, 1,2, dan 5,0. Kemudian kita substitusikan ke dalam fungsi objektif, yang titik A, Z-nya, nilai Z-nya adalah 40.000, yang B 20.000, yang C 20.000 juga. Bagaimana interpretasi hasilnya jika ada dua nilai minimum yang sama? Nah, berarti kalian jawab dua-duanya. Biaya minimum untuk memenuhi kebutuhan vitamin adalah 20.000 dengan pilihan satu tablet 1 dan 2 tablet 2 atau meminum 5 tablet 1 saja gitu. Karena ini sama-sama 20.000. Demikian video mengenai program linier, ada maksimasi dan minimasi. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Kalau ada bagian yang belum jelas, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Baik, sampai jumpa di video berikutnya.